Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Agilo Parnas. NIM saya B1B12036, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah Tata Kelola Keuangan. Dosen pengampu saya adalah Pak Wirmi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang saya buat yang berjudul penentuan harga barang-barang publik. Baiklah, pertama materi saya adalah penentuan harga barang-barang publik. Campuran tangan pemerintah dalam perekonomian umumnya berupa pengenaan pajak dan pemberian subsidi serta menentukan harga maksimum atas barang dan jasa demi menjamin kesejahteraan warganya, bahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan yang semestinya dapat dijual di pasar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebijakan harga hasil pertanian. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai suatu sasaran rencana pembangunan seperti mendorong produksi dan memelihara kestabilan ekonomi dan sebagainya. Kebijakan harga ini juga dapat diterapkan dalam hal produk pertanian, dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan ekonomi dan sebagainya. Kebijakan harga ini juga dapat diterapkan dalam hal produksi pertanian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi penawaran menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat. Harga dari barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan akan bertambah apabila harga barang tersebut lebih tinggi dari barang aslinya. Ceteris paribus, hal-hal lain tetap, barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat. Harga waran menyatakan bahwa jumlah yang diterapkan akan bertambah apabila harga barang tersebut lebih tinggi dari barang tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tanggapan harga di sektor pertanian. Apa itu? Yaitu adalah mengetahui sifat elastisitas penawaran suatu hal produksi. Maka dengan mengubah harga, pemerintah mengharapkan dapat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Apabila jumlah komoditi pertanian yang sudah dihasilkan dan disimpan di gudang memang ada, maka peningkatan harga komoditi itu dapat segera mendorong meningkatnya penawaran komoditi tersebut di pasar. Harga pemerintah menerapkan dapat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Apabila jumlah komoditi pertanian yang sudah dihasilkan dan disimpan di gudang memang ada, mereka juga meningkatkan harga komoditi itu dapat segera mendorong peningkat penawaran komoditi tersebut di pasar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebijakan harga positif dan harga negatif. Produksi pertanian secara keseluruhan maupun untuk marketable surplus, keduanya akan memiliki respon yang positif, khususnya apabila tanaman itu tidak dimaksudkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan substansi, tetapi dihasilkan juga untuk pasar. Kebijakan harga positif pada umumnya berhasil meningkatkan produksi pertanian. Namun demikian, karena hasil produksi pertanian berupa bahan makanan dan bahan mentahan bagi sektor industri dan sektor jasa,
Maka dengan adanya kebijakan yang membuat harga produk pertanian tinggi atau mahal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebijakan penyanggaan. Pemerintah menentukan harga dasar floor price dan harga maksimum ceiling price, harga dasar untuk melindungi produsen agar supaya harga produk di pasar tidak turun lebih rendah daripada harga dasar tersebut. Sedangkan harga maksimum atau harga tertinggi untuk melindungi konsumen jangan sampai menderita karena harga pangan atau produk terlalu mahal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penetapan harga angkutan umum. Tarif transportasi ditemukan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang mempengaruhi tarif transportasi adalah jarak, distance, berat, weight, dan densitas. Jarak merupakan faktor utama yang menentukan biaya transportasi umumnya. Biaya-biaya transportasi dipicu oleh cara transportasi distribusi secara langsung terhadap biaya variabel seperti seperti tenaga supir, biaya bakar, dan tenaga minyak fuel, dan biaya pemelihara kendaraan. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Jika materi saya kurang dipahami atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.